Ya pemirsa, kami senang Anda masih bersama kami dan kembali kami akan hadirkan tips-tips jitu untuk menjadi pebisnis yang sukses di dunia dan insya Allah sukses juga di akhirat. Tadi kita sempat membahas berbisnis dengan Allah. Kemudian sebelum masuk nih ke apa hal-hal yang Allah sukai, sepertinya tadi waktu break Pak Quraisy sempat mengatakan ada ilustrasi lain, ada cerita lain tentang Sayyidina Utsman. Iya, bagus, betul. Jadi begini, Sayyidina Utsman seorang kaya raya, pebisnis. Beliau memesan bahan makanan dari Syam, dari sini sampai di Mekah atau sampai di Medina. Ketika itu masa paceklik, harga barang naik, maka para pebisnis di sana mau membeli apa yang dimiliki oleh Sayyidina Utsman, barang dagangannya. Ada yang berkata, ada yang menawarkan keuntungan 50%. Kata Sayyidina Utsman, sudah ada yang mau beri saya lebih. Kami kasih 100%, sudah ada yang lebih. Naik terus ya? Naik terus. Sampai akhirnya mereka terheran-heran. Tidak mungkin daya beli bisa mencapai lebih dari 200%. Kata Sayyidina Utsman, ada yang melebihi dari itu. Berapa dia tawarkan kepadamu? Sayyidina Utsman berkata 700%. Tidak mungkin. Baru dia berkata, saya berbisnis dengan Allah. Dia menjanjikan buat saya keuntungan 700%. Jadi saya jual padanya, baru dicarilah siapa orang-orang yang butuh, diberikanlah itu. Sayyidina Utsman itu sangat dermawan, dan anehnya saya baru baca di internet baru-baru ini bisnisnya sekarang. Jadi dia pernah membeli sesuatu itu memperoleh keuntungan, dibelikan lagi barang, memperoleh keuntungan, demikian seterusnya. Sekarang ada hotel di Medina namanya Hotel Utsman bin Affan. Itu dari hasil Sayyidina Utsman. Subhanallah. Dari dulu itu? Dari dulu itu berbuah, beruntung sampai sekarang itu disiapkan untuk orang-orang yang butuh. Itu bisnis dengan Allah. Dan konsep bisnis dengan basis kedermawanan itu masih dipraktekkan di hotel itu? Masih dipakai di hotel itu. Jadi bisa dibayangkan betapa banyak ganjaran dan keuntungan yang diperoleh oleh Sayyidina Utsman. Walaupun beliau sudah meninggal, bisnisnya masih jalan sampai sekarang. Ya, yang mungkin melanjutkan anak cucu dan melanjutkan anak cucu, atau boleh jadi sudah bukan anak cucunya. Boleh jadi orang-orang yang ingin melanjutkan itu dengan niat untuk jadi itu. Kalau kembali juga tadi kan Pak Quraisy mengatakan pembeli adalah raja. Betul. Ini bagaimana kita memperlakukan pembeli sebagai raja dengan cara yang benar? Iya. Yang pertama, kalau antar kita, Anda jangan angkuh terhadap pembeli. Ada di tempat-tempat yang terlalu ramai biasa, udahlah biarin, tidak usah. Tidak. Anda menjual, harus berbisnis, harus ramah. Harus mencari apa yang disenangi oleh pembeli. Ya kan? Nah, dengan Tuhan juga begitu. Cari apa yang disenangi Allah. Hindari apa yang tidak disenanginya. Kita akan menemukan misalnya ada Nabi SAW menjelaskan bahwa ada 3 yang tidak disenangi Nabi. Yang pertama, al-qil wal-qal, pembicaraan yang tidak ada gunanya. Gosip. Bisa gosip, bisa juga kita ambil contoh melakukan penawaran dengan harga terlalu tinggi sehingga tawar menawar, bertele-tele. Ya. Itu tidak disenangi Allah. Yang kedua yang tidak disenangi Allah, bertanya bukan pada tempatnya. Jangan tanyakan hal-hal yang bukan pada tempatnya. Kita pernah bicara kemarin waktu kita menguraikan tentang
apa yang dilarang, apa yang tidak, bahwa Allah diam itu bukan berarti lupa, tetapi itu kan jangan bertanya hal-hal yang tidak ada gunanya. Yang ketiga, menyia-nyiakan harta. Anda punya harta, Anda sia-siakan. Anda membelanjakan sesuatu yang Anda inginkan, tapi Anda tidak butuhkan. Itu menyia-nyiakan harta. Beli tidak dipakai. Beli tidak dipakai dan sebagainya. Nah, itu katanya istilahnya kalau di sini lapar mata. Lapar mata. Beli habis itu taruh. Ya. Atau membeli sesuatu karena mereknya. Kadang-kadang harganya sampai tidak masuk akal ya. Itu namanya membuang-buang harta. Itu. Nah, sekarang hindarkan hal itu ketika Anda berbisnis. Ketika Anda berbisnis dengan Allah, ada hal-hal yang boleh jadi Tuhan tidak suka. Bahkan lakukanlah hal-hal yang dia sukai. Apa tuh yang dia sukai? Nah, kita bisa bahas itu apa yang disukai Tuhan. Prof. Quraisy tadi mengatakan bahwa jangan bertele-tele. Misalnya harga dari yang tinggi, kemudian nanti ditawar, naik turun. Tapi proses tawar-menawar itu kan wajar biasanya. Apa memang kita tetap harus, ya sudah kasih harganya, harga pasti saja, sudah tidak perlu ditawar? Bagaimana? Boleh jadi kalau harga itu atau penawaran itu tidak bertele-tele, masih diperbolehkan. Masih dapat ya, boleh jadi ada orang misalnya menawarkan sesuatu, dalam benaknya dia akan memperoleh keuntungan katakanlah 10%. Terus ada yang menawar, dia sudah dapat keuntungan 5%. Oke, atau boleh jadi kurang dari itu. Penawaran yang masih logis ya. Walaupun saya kira akan jauh lebih bagus kalau fixed price. Fixed price. Jadi harga sudah dicantumkan saja di situ ya. Jadi orang sudah paham. Jadi orang itu lantas tidak bertele-tele, tidak menghabiskan waktu, tinggal berpikir ini begini. Ya. Baik, kita harus break dulu sebentar Pak Quraisy, masih ada satu segmen lagi nanti untuk melanjutkan, dan kami juga berharap Anda pemirsa akan tetap bersama kami di Berbisnis dengan Allah. Kami akan kembali menjumpai Anda setelah jeda berikut ini.